Welcome. Sebelum mulai, subscribe dulu supaya gak ketinggalan update harian. Bel di tengah-tengah kepadatan kota Jakarta yang berderu, di bawah sinar matahari yang terik, ada sebuah batu yang telah berdiri selama ribuan tahun. Batu itu, yang dikenal sebagai Candi Gunung Padang, tidak hanya sekadar monumen kuno. Para arkeolog dan ilmuwan telah lama berdebat, apakah ini benar-benar candi? Atau mungkin sebuah pangkalan peluncuran alien? Bukti-bukti yang ditemukan di dalamnya, seperti struktur geometris yang tidak mungkin dibangun dengan teknologi masa itu, membuat banyak orang bertanya, siapa yang sebenarnya membangunnya? Dan lebih penting lagi, apa yang mereka ketahui tentang masa depan kita? Tidak jauh dari sana, di Pulau Sumatera, terdapat Gua Leser, tempat yang selama ini dianggap sebagai surga bagi para peneliti satwa liar. Namun, di dinding-dinding gua tersebut, terukir gambar-gambar misterius yang menggambarkan fenomena alam yang belum pernah terjadi di bumi, badai api, meteor yang menghancurkan kota, dan gelombang tsunami raksasa. Apakah ini hanya mitos? Atau catatan sejarah dari peradaban yang telah punah, peradaban yang tahu bahwa kiamat sudah dekat? Dan jika demikian, mengapa mereka tidak pernah mencoba menghentikannya? Di Pulau Jawa, Borobudur, patung Buddha terbesar di dunia, tidak hanya sekadar simbol keagamaan. Para astronom modern telah menemukan bahwa struktur ini dibangun dengan presisi astronomis yang luar biasa. Setiap relief di dalamnya menceritakan tentang peristiwa langit yang akan terjadi dalam rentang waktu tertentu, dan jika kita memperhatikan dengan seksama, beberapa relief tersebut menggambarkan bencana yang mirip dengan yang kita alami sekarang, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bahkan penurunan matahari yang tiba-tiba. Apakah Borobudur adalah peringatan? Atau hanya sekadar keindahan arsitektur? Tidak hanya itu. Di Pulau Komodo, ada sebuah mitos yang telah diwariskan turun-temurun, naga Komodo, binatang yang dianggap sebagai penanda kiamat. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa mitos ini mungkin memiliki dasar yang lebih dalam. Studi genetik menunjukkan bahwa naga Komodo sebenarnya adalah keturunan dari hewan purba yang punah ratusan ribu tahun yang lalu. Apakah ini tanda bahwa alam sedang mengirimkan pesan? Atau hanya bukti bahwa bumi masih penuh dengan misteri yang belum terungkap? Di Pulau Sulawesi, terdapat Gua Lolan, tempat yang selama ini dianggap sebagai tempat suci bagi suku Toraja. Namun, di dalam gua ini, para peneliti menemukan tulisan-tulisan misterius yang tidak dapat dibaca oleh bahasa apapun yang dikenal manusia. Tulisan tersebut menggambarkan peristiwa-peristiwa yang mirip dengan kiamat langit yang berdarah, bumi yang bergetar, dan manusia yang berjuang untuk bertahan. Apakah ini catatan dari peradaban yang hilang? Atau hanya sekadar imajinasi dari suku yang percaya pada mistisisme? Tidak hanya itu. Di Pulau Bali, terdapat Pura Besakih, kuil terbesar di Bali yang dianggap sebagai pusat spiritual bagi pulau tersebut. Namun, di dalam kompleks kuil ini, terdapat sebuah relief yang menggambarkan peristiwa yang belum pernah terjadi di Bali, bencana alam yang menghancurkan pulau tersebut. Relief ini tidak hanya menggambarkan bencana, tetapi juga perjuangan manusia untuk bertahan. Apakah ini peringatan dari masa lalu? Atau hanya sekadar cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi? Video seperti ini kami upload setiap hari. Subscribe agar tidak ketinggalan. LTC. Dan terakhir, di Pulau Papua, terdapat Gua Wandai, tempat yang selama ini dianggap sebagai tempat suci bagi suku Asmat. Namun, di dalam gua ini, para peneliti menemukan sebuah patung raksasa yang menggambarkan manusia dengan ciri-ciri yang tidak dikenal. Patung ini tidak hanya menggambarkan manusia, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang mirip dengan kiamat langit yang berdarah, bumi yang bergetar, dan manusia yang berjuang untuk bertahan. Apakah ini tanda bahwa kiamat sudah dekat?
Atau hanya sekadar imajinasi dari suku yang percaya pada mistisisme? Jika kita melihat semua ini dengan seksama, kita akan menemukan satu hal yang menarik. Semua bukti ini saling terkait, mereka tidak hanya menggambarkan kiamat, tetapi juga menunjukkan bahwa peradaban kuno di Indonesia tahu tentangnya. Mereka tahu tentang gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan bahkan bencana kosmik. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita siap menghadapinya? Apakah kita telah belajar dari sejarah? Atau kita akan terus berjalan dalam kegelapan sampai kiamat tiba? Di tengah-tengah keributan modern ini, dengan kota-kota yang membara, lautan yang naik, dan langit yang semakin gelap, pertanyaan yang paling menggelikan tiba-tiba muncul. Apakah kita sudah siap? Tidak untuk perang. Tidak untuk krisis ekonomi. Tapi untuk akhir dari segalanya. Indonesia, negeri yang pernah menahan gelombang tsunami yang menghancurkan, gempa yang mengguncang bumi, dan kemarau yang mengeringkan sungai, apakah kita benar-benar mempersiapkan diri? Atau hanya berdoa sambil menunggu? Sejarah telah menunjukkan bahwa bencana tidak datang dengan peringatan. Mereka datang seperti angin topan yang tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Dan ketika itu terjadi, siapa yang akan berdiri tegak? Siapa yang akan bertahan? Pikirkanlah pada tahun 2050. Tahun ketika para ilmuwan mulai mengungkapkan peringatan yang mengerikan, bumi akan menghadapi bencana ekologis yang tak terbayangkan. Tidak lagi tentang perubahan iklim yang lambat, tapi tentang runoff yang tak terkendali, lautan yang mengeluarkan racun, dan langit yang menjadi tempat pertempuran antara teknologi manusia dan kekuatan alam yang sudah marah. Di tengah-tengah semua ini, Indonesia, negeri dengan sejarah yang penuh dengan tanda-tanda peringatan, apakah kita telah mempelajari pelajaran dari masa lalu? Atau kita hanya menunggu bencana berikutnya datang dengan senyuman yang sama seperti yang kita tunjukkan pada tsunami Aceh tahun 2004? Kita pernah melihatnya. Kita pernah merasakannya. Pada tahun 2002, gempa bumi yang mengguncang Palu tidak hanya menghancurkan kota. Ia juga mengingatkan kita, bumi masih bisa bergerak dengan kejam. Dan ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan? Kita membangun kembali. Kita membangun lebih tinggi. Kita membangun lebih kuat. Tapi apakah kita benar-benar memahami pesan yang disampaikan oleh alam? Atau hanya menganggapnya sebagai kecelakaan yang harus kita atasi dengan uang dan beton? Sejarah Majapahit telah menunjukkan bahwa peradaban yang tidak mendengarkan peringatan alam akan runtuh. Dan sekarang, kita berada di ambang sisi yang sama, tapi kali ini, tidak ada kerajaan untuk menggantikannya. Hanya kita. Dan masa depan yang tidak pasti. Kiamat tidak akan datang dalam bentuk monster atau api neraka yang terlihat. Ia akan datang dalam bentuk keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Keputusan untuk menebang hutan. Keputusan untuk membuang sampah ke sungai. Keputusan untuk mengabaikan peringatan para ilmuwan. Setiap keputusan itu adalah sebuah domino dalam rantai yang akan mengubah nasib kita. Dan ketika domino terakhir jatuh, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menatap langit yang gelap dan bertanya, mengapa? Indonesia memiliki salah satu ekosistem yang paling beragam di dunia. Tapi juga salah satu yang paling rentan. Apakah kita akan menjadi pelajar dari sejarah, atau hanya korban yang tak terhindarkan? Pada tahun 2060, ketika para ilmuwan mulai berbicara tentang titik tidak kembali, saat perubahan iklim akan menjadi tak terkendali, apakah Indonesia akan menjadi salah satu negara yang berdiri tegak? Atau hanya menjadi korban yang terlambat? Kita memiliki teknologi. Kita memiliki ilmuwan. Kita memiliki sumber daya. Tapi apakah kita memiliki kebijakan yang tepat? Apakah kita memiliki keinginan untuk bertahan?
Sejarah telah menunjukkan bahwa peradaban yang gagal mempersiapkan diri akan runtuh. Dan sekarang, kita berada di ambang sisi yang sama. Tapi kali ini, tidak ada kerajaan untuk menggantikannya. Hanya kita. Dan masa depan yang tidak pasti. Apakah kita akan menjadi pelajar dari sejarah, atau hanya korban yang tak terhindarkan? Kita telah melihatnya berulang kali dalam sejarah. Peradaban yang bangkit, peradaban yang runtuh. Dari Sumer ke Romawi, dari Majapahit ke Sriwijaya, semua mereka memiliki satu hal yang sama, keinginan untuk bertahan. Mereka mempersiapkan diri. Mereka belajar dari kesalahan. Mereka beradaptasi. Dan sekarang, di tengah-tengah keributan modern ini, apakah kita benar-benar melakukan hal yang sama? Atau kita hanya menunggu bencana datang dengan senyuman yang sama seperti yang kita tunjukkan pada tsunami Aceh tahun 2004? Pertanyaan yang paling menggelikan tiba-tiba muncul, apakah kita sudah siap? Tidak untuk perang. Tidak untuk krisis ekonomi. Tapi untuk akhir dari segalanya. Dan jawabannya mungkin lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Sejarah tidak akan mengulang diri. Tapi ia akan mengingatkan kita. Dengan gempa yang mengguncang, dengan tsunami yang menghancurkan, dengan kemarau yang mengeringkan. Semua ini adalah peringatan. Dan sekarang, di tengah-tengah keributan modern ini, kita harus bertanya, apakah kita akan mendengarkan, atau kita akan terus menunggu bencana datang dengan senyuman yang sama seperti yang kita tunjukkan pada tsunami Aceh tahun 2004. Kiamat tidak akan datang dalam bentuk monster atau api neraka yang terlihat. Ia akan datang dalam bentuk keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menatap langit yang gelap dan bertanya, mengapa? Dan jawabannya mungkin lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Tapi satu hal yang pasti, kita harus siap. Part 2 Dropping Tomorrow. Subscribe untuk notifikasi. Pengeras suara umum.